kita belajar akidah akhlak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutkan pelajaran akidah, pelajaran 2 mengenai ruang lingkup hari akhir. Pada pekan lalu kalian sudah membuat bagan ya tentang perjalanan kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perjalanan kita ketika di dunia hingga di akhirat. Yuk kita simak baik-baik. Yang pertama yaitu alam kubur. Manusia hidup dan mati melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu alam kandung. Tahap kedua alam dunia. Tahap ketiga alam kubur. Perhatikan Quran Surat Al-Mu'min ayat 67. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Allah berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Nah, yang pertama tadi adalah alam kandung. Nah, tahap kedua yaitu kita memasuki alam dunia. Alam dunia merupakan ladang bagi manusia. Artinya, di dunia inilah manusia diumpamakan bercocok tanam, sedangkan panennya di akhirat. Jika kalian beramal soleh atau berbuat baik di dunia, maka kalian akan memanennya di akhirat, yaitu dengan masuk surga dan dirahmati Allah dan dapat memperoleh nikmat yang paling tinggi, yaitu melihat Allah di surga. Nah, setelah Allah cukupkan kita hidup di dunia, lalu kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengutus malaikat maut untuk mengambil ruh kita. Lalu jasad kita atau tubuh kita tidak bisa bergerak atau meninggal ya. Kemudian kita dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Kemudian kita akan mengalami berbagai peristiwa yang akan kita bahas satu persatu ya. Alhamdulillah, tadi kita sudah membahas tentang alam kubur. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang peristiwa penting di padang mahsyar. Nah, yang pertama yaitu ada kebangkitan. Terdapat peristiwa sangat besar dan dahsyat sekali. Peristiwa tersebut terjadi hanya sekali, tetapi menghancurkan seluruh alam semesta. Hancurlah gunung-gunung, mendidih dan meluaplah lautan, pecahlah langit berkeping-keping, seluruh benda langit hancur berantakan. Tidak ada yang selamat kecuali yang dikehendaki Allah. Itulah hari yang dialami oleh manusia yang paling jahat. Semua orang beriman telah Allah wafatkan sehingga tidak mengalami peristiwa yang luar biasa menakutkan dan mengerikan itu. Itulah yang dinamakan dengan hari kiamat besar. Kemudian peristiwa berikutnya menyusul, yaitu semua manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk mempertanggungjawabkan semua amal atau perbuatannya sewaktu hidup di dunia. Manusia dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar tanpa alas kaki, tidak berpakaian, dan tidak bersunat. Manusia sibuk memikirkan dirinya masing-masing untuk menerima balasan amalannya. Seorang ibu atau bapak tidak sempat memikirkan anaknya, seorang anak tidak memikirkan ibunya, atau kakak, atau adik, atau saudaranya. Masing-masing hanya memikirkan dirinya sendiri untuk bertanggung jawab di hadapan Rabbul Alamin atau Allah Azza wa Jalla. Nah, firman Allah, kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 16. Tadi yang pertama peristiwa penting di padang mahsyar, yang pertama adalah kebangkitan. Nah, yang kedua yaitu suhuf. Manusia masing-masing menerima suhuf atau catatan amal mereka masing-masing. Suhuf ini berisi tentang rincian perbuatan manusia. Tidak tertinggal sedikit pun perbuatan baik atau buruk yang dilakukan manusia saat di dunia. Catatan ini sangat teliti, tidak ada yang bisa menghindar. Semua manusia masing-masing mengakui semua catatan tersebut, yang baik ataupun yang buruk. Penyesalan manusia mulai muncul, tetapi tidak berguna sedikit pun. Firman Allah Ta'ala, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kuburan?
Inilah yang dijanjikan Rob yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Quran Surat Yasin ayat 51 sampai 52. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Insya Allah materi selanjutnya akan dilanjutkan pada pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.